Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam semangat dari kami kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami dari kelompok 5 ingin melakukan presentasi tugas mata kuliah dari seminar perencanaan yang diberikan oleh dosen pengampu kita, Ibu Lili Sularmi, dengan judul Aspek Hukum UMKM Warung Mama Ipin. Sebelumnya, untuk lebih kenal lagi dan lebih tahu bagaimana komposisi tim dari kelompok 5, di sini ada 5 personil termasuk saya. Yang pertama adalah Ferdian, yang kedua Eni Evianti, yang ketiga Vina Diana Nur, yang keempat Ferry Satriawan, dan yang kelima Marisa Yudia Castilla. Baik, langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan dari slide-slide yang sudah kami sediakan, yang sudah kami susun PowerPoint-nya. Nah, di sini saya akan mencoba membacakan terlebih dahulu yang pertama terkait latar belakang. Di sini akan mengupas sedikit latar belakang, ya, sebuah fenomena yang terjadi saat ini sehingga terciptanya UMKM Mama Ipin yang sudah berdiri sampai saat ini. Saat ini di negara Indonesia, khususnya para UMKM mampu menyerap 97% dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4% dan total investasi di Indonesia. Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM yang sangat banyak dan daya kerja, tenaga kerja yang sangat besar. Ya, peran UMKM juga dapat menyebabkan jaring pengaman untuk menjalankan kegiatan ekonomi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di sini serta UMKM juga berperan dalam membentuk dan menyumbang produk domestik, ya, domestik yang bruto, sehingga warung Mama Ipin yaitu salah satu contoh dari UMKM, ya, yang berdiri kuliner, menyediakan berbagai macam makanan dan minuman yang selalu diminati masyarakat. Warung makan Mama Ipin, ya, ini didirikan pada tahun 2022, yaitu tepatnya di daerah Tebet, ya, Bilangan Jakarta Selatan, yang didirikan oleh Vina Diana Nur, kebetulan juga salah satu kelompok kami, ya, di sini sebagai owner warung makan Mama Ipin, dengan tujuan, visi dan misi yang ada sebagai anak muda pelopor yang mempunyai mimpi besar terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Jadi disinilah sebuah fenomena yang bisa kami angkat, melatar belakangi kenapa UMKM Mama Ipin kita angkat di sini, karena dari segi aspek hukumnya semua akan kita kupas di dalam slide-slide berikutnya. Dan disinilah warung Mama Ipin, ya, yang berada di Bilangan Tebet, Jakarta Selatan, lebih tepatnya di samping stasiun Tebet, ya. Di situ sudah berdiri dari tahun 2022 sampai sekarang 2023, ya. Semoga ini akan terus berjalan dan terus lancar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek hukum kegiatan usaha. Usaha sering diartikan sebagai sebuah bisnis. Orang-orang yang melakukan bisnis atau sebuah usaha disebut dengan istilah pembisnis atau pengusaha. Usaha menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, pembuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu kegiatan di bidang perdagangan. Dengan maksud mencari untung, perdagangan perusahaan menurut Nana Supriyatna dan kawan-kawan merupakan aktivitas ataupun kegiatan ekonomi
yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan usaha diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, yaitu dalam pasal 1, angka 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua itu usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang didirikan sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Yang selanjutnya, ketiga, yaitu usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang, perorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang terakhir yaitu nomor 4, itu usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar, dan usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta untuk patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Tujuan kegiatan usaha. Yang pertama, pada umumnya tujuan ini didirikan bisnis dalam perusahaan yang tidak hanya kekurangan semata, namun secara keseluruhan tujuan ini didirikan perusahaan yaitu meliputi profit. Ialah profit itu motif ekonomi, para ekonomi pasti akan mempertimbangkan dari segi profitnya, ataupun kegiatan baik produksi atau jasa. Prinsip dasar yang biasanya dipakai adalah modal. Haruslah kembalilah penuh ditambahkan lagi untuk tentang dicapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Dan melakukan sesuatu kegiatan usaha pasti memberikan kesejahteraan kepada pemilik faktor produksi karena usaha dijalankan mendapatkan keuntungan pada usahanya. Terus syarat mendirikan kegiatan usaha, mendirikan perusahaan dagang dalam proses pengusahanya. Dokumen yang diproses meliputi mengajukan permohonan izin usaha, yaitu izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah melakukan dinas perinduksi dan perdagangan kota atau wilayah sesuai domisili perusahaan. Menjagokan permohonan izin tempat untuk kepada pemerintah daerah setempat, yaitu surat menjelaskan tentang izin tempat usaha, dan mengajukannya permohon izin gangguan, yaitu pernyataan bahwa perusahaan yang didirikan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya kepada pemerintah daerah sekitarnya usaha dapat menimbulkan gangguan pada masyarakat sekitarnya. Mengajukan permohonan NPWP pribadi kepada kantor pelayanan pajak NPWP dan nomor pokok wajib pajak dalam nomor diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai salah satu sarana identitas wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam pembajakan. Maksimal pengurusan selama 2 hari. Baik, selanjutnya untuk aspek hukum tentang kegiatan usaha dan asas ketertiban umum menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, yaitu hukum adalah kaidah dan asas yang mengatur perilaku dalam pergaulan manusia dan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan dalam kenyataan. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, selain asas, sumber hukum yang lain juga meliputi kaidah, lembaga, dan proses. Asas dan kaidah identik dengan adanya perintah.
dari penguasa yang berdaulat dan akan selalu dianggap sebagai suatu hukum dan mengikat masyarakat, khususnya apabila dituangkan dalam hukum positif atau undang-undang. Selanjutnya, ruang lingkup ketentraman dan ketertiban umum adalah segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum. Dapat meliputi aspek, di sini ada 3 aspek, yaitu tertib pemerintah, segala tindakan dan unsur masyarakat yang berhubungan dengan pemerintahan, di mana jika segala ketertiban tidak dilaksanakan, maka akan sulitnya pemerintah. Yang kedua ada tertib kependudukan, yaitu administrasi dalam kewajiban warga negara dan pengaturan serta pengawasan rumah hunian. Yang ketiga yaitu tertib bangunan, hak dan kewajiban masyarakat dalam proses mendirikan bangunan yang baik dan sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Segala akibat yang dapat ditimbulkan dari pendirian bangunan tersebut. Tujuan dari yang diselenggarakan pemerintah adalah dapat dari semua pemerintah daerah, yaitu dengan masyarakat yang tentram, kondusif, aman, dan sejahtera. Penyelenggaraan ketertiban umum didefinisikan sebagai langkah-langkah dari pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya, maupun pada penyelenggara pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah mewujudkan keadaan ketertiban umum bagi tahapan perencanaan awal yang matang. Selanjutnya, kita membahas kesimpulan di sini. Kesimpulannya, secara umum UMKM menghadapi jumlah permasalahan yang bisa menghambat perkembangannya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum, persaingan usaha, kurang pengetahuan manajemen keuangan, dan iklim usaha yang kurang kondusif. Sehingga diperlukan upaya serius dari pemerintah untuk melakukan pemberdayaan serta perlindungan hukum bagi pelaku-pelaku UMKM. Pelaku bisnis UMKM umumnya masih sangat tradisional dan belum berpikir tentang perlindungan ini. Bagi setiap produk hasil karya UMKM juga sangat minim, sehingga pelaku usaha ada yang sama sekali tidak tahu kekayaan intelektual. Keadaan ini tentu mengkhawatirkan karena dalam dunia usaha selalu ada persaingan. Baiklah, terima kasih.